Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda dan saudaraku dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya. Yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, kata Rasul, Mali, mali, hartaku, hartaku. Qal, Nabi berkata, Wahallaka ya bna Adam min malik. Adakah engkau memiliki harta, wahai manusia? Illa, kecuali ma akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan akan habis. Wa aulabista fa'ablaita, atau apa yang engkau pakai dia akan lapuk, usang. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau apa yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2958, dapat kita fahami bahwa apa saja yang kita miliki di dunia ini habis. Apa yang kita makan busuk, apa yang kita pakai lapuk. Tetapi ada satu hal, ternyata dia tidak berlalu begitu saja. Tak lapuk, tak habis, tak busuk, tetapi mengalir terus-menerus pahalanya. Apa itu? Itulah dia sedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah secara bahasa akar katanya adalah sadaqah. Sadaqah. Jadi sadaqatun akar katanya sadaqah. Apa artinya? Al-kamilu min kulli syai', sempurna dari setiap sesuatu. Itu arti sedekah secara bahasa. Kemudian ta'rifnya, definisinya secara bahasa, yaitu hiya ma yu'ti lil faqir wa nahwi, yaitu segala sesuatu yang kita berikan kepada orang-orang fakir, wa nahwi, dan yang membutuhkannya. Mimmal, bisa berupa harta. Au ta'am, bisa berupa makanan. Au libas, bisa berupa pakaian. Ala wajhi taqarrub ila Allah Ta'ala wa laysa ala sabilil makrumah. Ini kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah secara bahasa. Secara istilahnya, sedekah itu adalah al-'athiyatul lati yubtagha biha thawab. Jadi secara istilah, secara syar'i, sedekah itu adalah pemberian yang mengharapkan as-thawab, pahala minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia sedekah secara syara'. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam
Al-Quran, surah Saba ayat 24, Allah mengatakan, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakan, siapa yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi? Qulillah. Katakan, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, siapa yang memberi kita rezeki, yang mampu memberi kita rezeki? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Makhluk itu hanya perantara. Manusia hanya perantara, jalan oleh Allah supaya rezeki itu sampai kepada kita. Pada hakikatnya siapa yang memberi rezeki? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, rezeki yang diberikan Allah di sana bukan milik kita seutuhnya semuanya. Kenapa? Karena harta rezeki yang diberi Allah di sana ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kewajiban kita yang memiliki harta yang dilebihkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Jadi tidak boleh kita bakhil, kikir. Allah beri kelebihan harta, kemudian disimpannya, ditimbunnya, kikir dia, tak mau dia menginfakkannya, mensedekahkannya. Ingat, Qarun celaka, Qarun mati celaka, dibenamkan oleh Allah dirinya, keluarganya, dan seluruh hartanya, itu karena bakhilnya dia kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah memiliki harta, bagi kita yang memiliki kelebihan harta diberikan oleh Allah, bersedekahlah. Bersedekahlah. Karena sedekah itu kembalinya kepada diri kita. Kebaikan-kebaikan sedekah itu tak kembali kepada siapapun kecuali kepada kita dan kepada orang yang kita berikan sedekah. Apa keutamaan sedekah tersebut? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pertama, fadailus sadaqah. Keistimewaan sedekah itu, awalan, pertama, annaha tadfi'u ghadaballah. Ya. Pertama, keistimewaan sedekah itu adalah memadamkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tak mau bersedekah, dia punya kelebihan harta, tak mau bersedekah, maka tunggu ghadaballah, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia marah saja kita takut, apalagi Allah. Kalau Allah sudah marah, mudah. Banyaknya harta yang kita miliki, mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Sekejap saja. Banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di sekitar lingkungan kita dalam kehidupan ini. Kadang Allah ambil dengan kebakaran, kadang Allah ambil hartanya dengan kehilangan, kecurian. Ada yang Allah ambil hartanya dengan banyaknya penyakit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengapa? Karena Allah marah kepadanya. Mengapa Allah marah? Karena dia tidak mau bersedekah. Jadi inilah keistimewaan sedekah yang pertama, memadamkan, meredamkan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, inna sadaqatas sarri, sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi, kata Rasul, tadfi'u ghadab ar-rabb, itu akan memadamkan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dalam kitab Sahih Targhib. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua,
Keistimewaan sedekah itu adalah annaha tamhul khati'ah wa tadhhabu naruha. Nah, ini dia. Sedekah itu akan menghapus dosa dan kesalahan, tamhul khati'ah, kemudian memadamkan api neraka. Wa tadhhabu naruha, memadamkan api neraka. Ini hadisnya. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma' an-nar. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Luar biasa. Jadi bersedekah itu banyak kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita dihapusnya. Bukan hanya itu, kita juga bisa memadamkan api neraka dengan amal sedekah kita. Yang ketiga, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keistimewaan sedekah itu adalah wiqayatum minan nar. Ya, sedekah itu merupakan pelindung dari api neraka. Apa kata Nabi? Fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walau bisyikki tamrah. Walau sedikit pun kalian hanya bersedekah bisyikki tamrah, dengan sebutir kurma. Jadi dengan sebutir kurma, walaupun dengan sebutir kurma, sedekah bisa memadamkan api neraka sebagai pelindung kita nanti di yaumil mahsyar nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, keistimewaan dari sedekah itu adalah annal mutasaddiq, sesungguhnya orang yang bersedekah fi dhilli sadaqatih. Nah, ini dia. Orang yang bersedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kiamat terjadi, tidak ada yang bisa menaungi diri kita kecuali amalan kita. Salah satunya sedekah. Terjadi kiamat, semuanya hancur. Tapi panasnya matahari seperti sejengkal di atas kepala kita. Rupanya tak ada yang bisa menaungi kecuali amalan kita. Salah satunya adalah amalan sedekah. Rupanya amalan sedekah ini bisa menaungi kita di yaumil mahsyar nanti. Apa kata Uqbah bin Amir? Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullum ri'in, setiap seseorang itu fi dhilli, dia akan bernaung sedekah, dalam sedekahnya. Jadi amalan sedekah yang Bapak Ibu berikan nanti, dia akan memberi naungan, Masya Allah. Itu nanti yang menaungi kita nanti di yaumil mahsyar nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, keistimewaan sedekah itu adalah sedekah itu anna fis sadaqah dawa'u lil amrad, bisa menjadi obat dari penyakit-penyakit al-badaniyah, jasmani. Jadi ternyata penyakit-penyakit jasmani kita bisa diobati dengan sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ibnu Syaqiq berkata, saya pernah mendengar Ibnu Mubarak ditanya oleh seseorang tentang nanah yang terus-menerus keluar dari bahunya selama 7 tahun. Nauzubillah. Jadi nanah itu sudah 7 tahun lamanya terus-menerus keluar dari bahunya. Ia mencoba mencari berbagai macam obat. Dia coba obat ini, obat itu, pokoknya apa kata orang obatnya dicobanya. Dan dia bawa ke dokter, tapi tidak membuahkan hasil. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika itu datanglah dia kepada Ibnul Mubarak. Apa jawab Ibnul Mubarak? Pergilah engkau
ke suatu kampung, cari kampung tersebut yang di sana belum ada sumur, kemudian galilah sumur di kampung tersebut yang mereka itu sangat membutuhkan air. Saya berharap, kata Ibnu Mubarak, engkau bisa mendapatkannya, mendapatkan mata air, kemudian kamu bisa sembuh dari sakitmu. Akhirnya pergilah dia mencari suatu kampung yang orang sangat membutuhkan air. Dia gali sumur di sana, ya, kemudian banyaklah orang mengambil air sumur di sana karena masyarakat di sana sangat membutuhkan air tersebut. Walhasil qadarullah, dengan izin Allah sakitnya sembuh. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini bagus diamalkan bagi para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hari ini mungkin penyakitnya tak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Malaka, banyak tempat berobat yang sudah dikunjungi, tetapi sakitnya belum sembuh. Coba amalkan ini. Dawu mardakum bis sadaqah, kata Nabi, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Perbanyaklah sedekah. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Banyak sekarang orang yang membutuhkan. Banyak sekarang orang ekonominya jatuh. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk perbanyak bersedekah. Apalagi kalau diniatkan untuk sembuhnya suatu penyakit yang selama ini penyakitnya tak sembuh-sembuh. Niatkan untuk itu. Insya Allah, Allah berikan kesembuhan. Kemudian, yang berikut, yang keenam, keistimewaan dari sedekah ini adalah inna fiha dawa lil amrad al-qalbiyah. Sedekah itu obat penyakit hati. Kalau tadi penyakit jasmani, kalau ini penyakit qalbiyah, penyakit hati. Apa kata Nabi? Idza aradta, apabila engkau talyina qalbak, lunak, lembut hati engkau, fa'at'imil miskin, maka hendaklah engkau memberi makan orang-orang miskin, wamsah ala ra'sil yatim, dan menyentuh ra'sil yatim, kepala anak yatim. Artinya memberikan santunan kepada mereka. Memberi makan orang miskin, berikan santunan kepada anak-anak yatim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau ada di rumah kita, di keluarga kita, hati anak itu atau hati suami atau hati istri keras hatinya untuk kebenaran, menerima kebenaran Allah, untuk diajak kepada kebaikan-kebaikan, terapilah dengan ini. Perbanyak sedekah. Niatkan. Ya, niatkan. Beri makan orang miskin, kemudian santuni anak yatim. Insya Allah, Allah lunakkan hatinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketujuh, keistimewaan sedekah itu adalah annallaha, sesungguhnya Allah, yadfa'u bis sadaqah, menolak anwa'am minal bala, bermacam-macam bala, bis sadaqah, dengan sedekah. Rupanya sedekah bisa menolak berbagai macam bencana. Hadisnya, wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel. Apa katanya? Wa amarakum bis sadaqah. Aku perintahkan kalian bersedekah. Fa inna misla dzalik. Karena sedekah itu perumpamaan seperti seseorang yang ditawan musuhnya. Lalu di tangannya diikat lehernya, kemudian dibawa untuk dipenggal lehernya. Lalu ia berkata,
saya mau menebus diriku dengan tebusan yang berjumlah sedikit dan banyak. Akhirnya ia berhasil menebus dirinya dari mereka. Jadi bisa menolak bala, ya, ujian. Ketika mau dipancung lehernya, dipenggal lehernya, tapi karena dia bersedekah tak jadi. Menolak bala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang ini sedang dilanda dengan bala wabah. Mari perbanyak bersedekah. Apa saja yang bisa kita sedekahkan, perbanyaklah bersedekah. Insya Allah dengan sedekah kita itu tadfa'u anwa'am minal bala, akan menolak berbagai macam bala yang datang. Jangan pelit, jangan kikir, jangan bala wabah yang selama ini salah satu dosa yang kita lakukan adalah karena kita kikir, pelit. Akhirnya Allah turunkan bala bencana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ke-8, keutamaan sedekah itu adalah innal abda, sesungguhnya seorang hamba, innama yasilu haqiqatul birri bisadaqah, dia akan sampai kepada kebaikan, hakikat kebaikan itu hanya bisadaqah, melalui sedekah. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 92? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Ada dua makna di sini. Pertama, kalau ingin sampai kepada hakikat kebaikan, sedekahkan harta. Yang kedua, kalau menyedekahkannya, hendaklah yang terbaik, jangan yang sisa-sisa, jangan yang tak layak lagi, yang terbaik. Berikan kepada mereka yang terbaik sehingga mereka senang hatinya. Apa yang kita miliki baik, berikan. Jangan sisa-sisa sambal yang sudah 2 hari 3 hari dipanaskan baru kita sedekahkan ke orang lain. Inilah dia haqiqatul bir. Sampailah kita kepada hakikat kebaikan. Yang ke-9, keutamaan bersedekah adalah yad'u lahul malak. Orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat kulla yaum, setiap hari, insyaallah. Hadisnya, ma min yaumin yasbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilan. Ya. Setiap subuh, setiap pagi ada 2 orang malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antaranya dia berkata, Allahumma a'ti munfiqan. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang berinfak hari ini, bersedekah pada hari ini. Ganti munfiqan, a'ti munfiqan, ganti ya Allah berlipat-lipat. Kemudian wa yaqul akhar, yang satu malaikat lagi dia berkata, berdoa, Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah, berikan kehancuran kepada telefon orang-orang yang pelit hari ini, yang dia menahan hartanya untuk tidak mau disedekahkan. Dia punya harta, Allah tahu, tetapi dia tahan dan tak mau dia sedekahkan. Hancur hidupnya. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu nikmatnya, indahnya, begitu luar biasanya jika kita mau bersedekah. Setiap hari didoakan oleh malaikat. Bersedekahlah setiap hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ke-10, keutamaan bersedekah itu adalah orang yang bersedekah yubariku lahu fi malih, akan menjadi berkah hartanya. Kenapa menjadi berkah? Karena satu yang diinfakkan, sedekahkannya menjadi 7. Kemudian setiap yang 7 itu, setiap yang 7 menjadi 100.
Makanya kata Nabi, mana qasat sadaqah mimmal. Orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya. Tengoklah orang yang rajin bersedekah, orang yang banyak bersedekah, bertambah hartanya, berlimpah. Banyak mungkin kita amati tetangga-tetangga kita, atau orang lain, atau lingkungan kita, atau pernah kita mendengar cerita dari orang, dulu si Anu itu rukonya 1, Ustaz, sekarang sudah 10. Dulu kebun sawitnya hanya 1 hektar, Ustaz, sekarang si Anu itu kebun sawitnya sudah sampai 100 hektar lebih. Kenapa? Salah satu amalannya adalah karena dia rajin bersedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ke-11, keutamaan bersedekah itu adalah annahu la yabqa li sahibil mal min malihi illa ma tasaddaqa bih. Hakikat harta yang dimiliki adalah apa yang disedekahkan di jalan Allah. Itulah yang kita miliki. Jadi uang banyak di rekening, atau kebun banyak, rumah kontrakan banyak, aset banyak, itu yang tetap kita miliki, yang kita pakai, yang kita makan. Yang lain itu belum. Tapi kalau sudah kita infakkan di jalan Allah, itulah hakikat yang kita miliki dalam hidup. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 272. Apa yang kalian infakkan, itulah yang baik bagi diri kalian. Itulah yang terbaik untuk diri kalian. Itulah yang untuk kalian. Li'anfusikum. Itulah untuk kita. Jadi banyak pun pakaian kita di lemari, banyak mobil kita, tetap yang milik kita itu yang kita pakai. Tetapi yang kita sedekahkan, itulah milik kita semuanya. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ke-12 keistimewaan dari bersedekah itu adalah annallaha yudha'ifu lil mutasaddiq ajrahu. Allah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau bersedekah. Makanya iri kita kalau nengok orang bersedekah, banyak duitnya, kemudian dia banyak pula bersedekah. Kenapa? Karena Allah lipatkan lagi, Masya Allah. Allah lipatkan berganda-ganda, berlipat-lipat hartanya. Allah ganti. Dan itu janji Allah. Ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan memberi pinjaman yang baik karena Allah, yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Allah melipatkan hartanya, Allah lipatkan, pahalanya Allah lipat gandakan. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka itu adalah balasan yang sangat mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ke-13 keistimewaan dari bersedekah itu adalah ahli sedekah akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat melalui pintu khusus. Nah, ini dia. Anna sahibaha yud'a min babi khasin min abwabil jannah. Apa itu? Yuqalu lahu babus sadaqah, yaitu lewat pintu sedekah. Jadi di surga itu nanti ada orang yang rajin puasa, ini jalurnya. Babur Rayyan, pintu Rayyan. Yang rajin sedekah, lain pula pintunya, babus sadaqah, khusus pula. Ya, kita kalau ingin pergi kemana-mana, kalau kita lewat jalur khusus, betapa senangnya hati kita. VIP, VVIP, ya, ruang tunggu VIP, senang hati kita. Apalagi nanti di akhirat, Allah kasih orang yang bersedekah itu dengan jalur khusus, yaitu babus sedekah, pintu sedekah.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sangat panjang hadisnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan saja artinya. Siapa yang memberi infak kepada dua orang suami di jalan Allah akan dipanggil dalam surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa yang termasuk ahli salat dipanggil pula dari pintu salat. Siapa yang termasuk ahli jihad akan dipanggil pintu jihad. Siapa yang termasuk ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Nah, ini. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Nah, ini dia dalilnya. Ya. Kemudian, siapa yang ahli puasa dipanggil pula dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka dipanggil dari pintu-pintu itu sebagai hal yang penting?" Nah, itu kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwad min darurah." Kemudian, dan mungkinkah seorang itu dipanggil dari semua pintu itu? Bisa dipanggil pintu jihad, pintu sholat, pintu puasa. Apa kata Nabi? Qal, na'am. Ya, benar. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap kamu adalah orang tersebut. Nah, itu dia. Jadi, bisa saja dipanggil lewat semua pintu, karena amalannya ada. Masya Allah, luar biasanya kita dimuliakan oleh Allah ketika yaumil mahsyar nanti. Semua pintu ada jalur kita, tinggal milih. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ke-14, keistimewaan sedekah itu adalah tatkala sedekah berkumpul dengan puasa, kemudian mengunjungi jenazah, kemudian menjenguk orang sakit dalam satu hari. Nah, ini perhatikan baik-baik. Apabila sedekah berkumpul dengan amalan puasa, kita sedang puasa, terus mengunjungi jenazah, terus menjenguk orang sakit dalam satu hari, maka itu kata Nabi surga baginya. Ya, hadisnya. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa di antara kalian sedang berpuasa? Man asbaha minkumul yaum shaiman, kata Nabi. Qala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, Rasulullah berkata, famin tabi'a minkumul yaum janazah, siapa yang di antara kalian pada hari ini mengikuti jenazah? Qala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, faman ada minkumul yaum maridan, siapa yang di antara kalian ini pada hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, ana. Faqala Rasulullah menjawab, majtama'at fi mri'in illa dakhala jannah. Amalan yang satu hari itu, puasa, sedekah, puasa, mengunjungi jenazah, menjenguk orang sakit, dalam satu hari ini, illa dakhala jannah, itu dijamin Allah masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah keistimewaan sedekah. Yang ke-15, keistimewaan sedekah itu adalah sedekah itu anna fiha insyirahus sadri, bisa melapangkan dada, warahatul qalbi wa tama'niyanati, melapangkan dada, memberikan ketenangan hati. Nah, inilah makanya kata Allah dalam surah Al-Ahsyar ayat 9, wa may yuqashuhha ya nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Siapa yang Allah jaga dirinya dengan dari sikap pelit, kikir, maka orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan pelit gitu. Ya. Jangan pelit. Saudara-saudara kita banyak membutuhkan, jangan pelit, berikan. Keluarga kita banyak yang membutuhkan, jangan disimpan hartanya, berikan. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ke-16, keistimewaan
bersedekah itu adalah idza kana minal ulama fa huwa bi afdalil manazil. Jika orang yang suka berinfak itu termasuk golongan ulama, maka mereka menempati kedudukan yang paling mulia. Ini dia. Ya. Kalau dia ulama kemudian bersedekah, maka kedudukannya paling mulia. Hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati anafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok. Pertama, abdun razaqahullahu malan. Hamba Allah yang diberi rezeki berupa harta. Wa ilman, bukan hanya harta yang Allah beri lapang rezekinya, wa ilman, ilmunya juga banyak. Fahuwa yattaqi fi, dan dia bertakwa rabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Kemudian dia pandai pula menghubungkan silaturahim. Tidak memutuskan silaturahim dengan siapapun. Wa ya'lamullah fihi haqqan. Kemudian mengetahui hak-hak Allah. Fahadha bi afdalil manazil. Inilah kedudukan yang paling mulia. Masya Allah. Dia berharta, ulama, berilmu, bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, memenuhi, mengetahui hak Allah. Itu amalan yang luar biasa, dan inilah kedudukan bi afdalil manazil, kedudukan yang paling mulia. Tidak ada lagi, sudah di puncaknya itu. Kemudian yang ke-17, keistimewaan sedekah itu adalah ja'anal ghani, Nabi menempatkan, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'anal ghani, menempatkan orang kaya ma'al infak, yang suka berinfak, bersedekah. Nah, ya ada orang kaya tapi dia pelit. Ini orang kaya tapi dia suka berinfak. Bimanzilatil Quran ma'al qiyami bih, seperti orang yang mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Ya. La hasada illa fisnatain, kata Nabi. Tidak boleh kita hasad, iri, kecuali pada 2 kelompok. Pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Pertama, orang yang diberi pengetahuan tentang Al-Quran, lalu dia mengamalkannya siang dan malam. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqahu ana al-lail wan nahar. Orang yang memiliki harta, kemudian dia infakkan siang dan malam. Inilah keistimewaan orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian yang ke-18, keistimewaan bersedekah itu adalah seorang hamba yang memenuhi janjinya kepada Allah dan menyempurnakan ikatan yang telah dia buat. Tatkala ia memberikan jiwa dan hartanya untuk perjuangan Allah. Nah, inilah dia. Jadi tanda orang memenuhi janji Allah, mengikat perjanjian, adalah orang yang memberikan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 111. Yang ke-19, orang yang suka bersedekah, keistimewaannya adalah dalilun ala sedekil abdi wa imani. Itu adalah dalil, tanda atas kebenaran iman seorang. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran iman seseorang. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, tunjukkan bukti itu salah satunya dengan bersedekah. Kemudian yang ke-20, sedekah itu mutahhiratun, mensucikan lil mal, harta, membersihkan harta bagi orang-orang yang bersedekah. Banyak harta, bersihkan. Mungkin ada hal-hal yang tak baik, bersihkan. Dari orang iri, dengki, bersihkan. Kemudian menyingkirkan debu kotoran yang melekat akibat ucapan dan sia-sia. Mungkin pernah kita mengatakan ucapan yang tak baik, yang sia-sia, rupanya itu bisa dibersihkan
dengan sedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak keistimewaan sedekah. Pada pertemuan ini hanya 20 keistimewaan yang kita sampaikan. Jangan pernah berhenti untuk bersedekah, karena sedekah itu bukti kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan-kebaikan sedekah itu akan kembali kepada kita dan kepada orang-orang yang kita berikan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.